Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang VOC, ya, Vereniging Oost Indies Company. Latar belakang didirikan VOC yaitu untuk memperkuat posisinya di dunia timur, maka kongsi-kongsi dagang dari negara-negara Belanda membentuk persekutuan dagang bersama. Jadi agar tidak terjadi persaingan di antara para pedagang sesama di Belanda, mereka membentuk namanya kongsi dagang yang dikenal dengan VOC. VOC terbentuk pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan dibentuknya yang pertama menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kongsi dagang yang telah ada. Yang kedua, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Hak-hak istimewa VOC. Yang pertama, VOC ini diberi hak istimewa oleh Parlemen Belanda atau hak oktori. Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan. Jadi diberi kebebasan untuk melakukan perdagangan dengan pihak pribumi atau dengan pihak-pihak yang lainnya. Yang nomor dua, membentuk angkatan perang sendiri. Jadi VOC ini diberi kebebasan untuk memiliki senjata dan prajurit atau tentara. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja setempat. Jadi boleh melakukan perundingan atau memutus perjanjian. Artinya menyatakan perjanjian tersebut tidak lagi mengikat. Yang kelima, diberi hak untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Yang ketujuh, memerintah di negeri jajahan. Pengurusan VOC dipimpin oleh Dewan 17, 8 perwakilan kota, pelabuhan dagang, markas terbesar terletak di Amsterdam, maka Dewan 17 tidak bisa terjun langsung ke daerah jajahan, sehingga dibentuklah Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal adalah jabatan tertinggi. Dewan Hindia adalah orang yang bertugas memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang pertama bernama Pieter Both dari tahun 1610 sampai 1614. Pieter Both memiliki beberapa kebijakan pada tahun berdirinya VOC. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah pendirian pos perdagangan di Banten dan juga pembuatan perjanjian dengan Pulau Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Pemerintah Pieter Both terjadi pada tahun 1610 hingga 1614. Jadi kurang lebih 4 tahun. Kebijakan yang sudah dibuatnya kemudian diteruskan oleh Gubernur Jenderal berikutnya karena dianggap berhasil. Maka Pieter Both kemudian wafat pada tahun 1615. Jadi setahun setelah berhentinya dari Gubernur Jenderal VOC di perairan Mauritius. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jan Pieterszoon Koen. Ini menjabat 2 kali, 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Jan Pieterszoon Koen ini tidak kalah dengan gubernur VOC yang sebelumnya,
Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang keempat ini merupakan orang yang memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta. Dan kemudian nama Jayakarta tersebut diubah menjadi Batavia. Jan Petersen Koen juga dikenal sebagai seorang pembesar VOC yang sudah memiliki pengaruh di Hindia Belanda. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin organisasi VOC yang keenam karena dianggap sukses ketika menjabat sebagai gubernur jenderal keempat di masanya. Pada saat itu terjadilah perlawanan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang dikenal dengan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram, Yogyakarta. Perlawanan ini terjadi di tahun 1628 dan juga 1629, yakni Sultan Agung dan pasukannya menyerang Batavia. Pasukan Mataram berhasil menyebarkan wabah kolera di Batavia dari Sungai Ciliwung yang akhirnya menyebabkan banyak orang Belanda terjangkit penyakit tersebut dan wafat, termasuk juga salah satunya Jan Petersen Koen yang wafat di tahun 1629 di Batavia. Gubernur selanjutnya digantikan oleh Herman William Daendels tahun 1808 sampai 1811. Jadi kurang lebih di sini ada 3 tahun memerintah. J.P. Koen menyerang Yogyakarta, kemudian di bumi hanguskan oleh Herman William Daendels yang memerintah pada tahun 1808 hingga 1811, di mana pemerintahannya adalah sebagai wakil Prancis di Indonesia, sebab pada saat itu Belanda takluk dengan Prancis sehingga semua tanah jajahan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Salah satunya adalah Indonesia. Di masa ini Inggris juga sedang berperang dengan Prancis sehingga akan menjadi ancaman besar jika Inggris masuk ke Indonesia. Kemudian di Pulau Jawa, itulah tugas utama dari Herman William Daendels di Indonesia adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa. Herman William Daendels memiliki banyak kebijakan dan berikut. Yang pertama, membuat jalan Anyer Panarukan yang dikenal dengan Jalan Raya Pos. Yang kedua, membangun dermaga di Surabaya. Yang ketiga, membangun pabrik senjata di Semarang untuk tujuan produksi senjata. Yang keempat, membangun benteng di Jakarta serta Surabaya untuk pertahanan. Yang kelima, semua kebijakan ini dilakukan untuk menghindari serangan Inggris. Ya, itulah Herman William Daendels. Selanjutnya adalah Stam Thomas Raffles. Raffles ini memerintah dari tahun 1811 hingga 1816 karena kapitulasi Tutang atau perjanjian Tuntang yang mengakhiri kekuasaan Belanda di Hindia Belanda untuk sementara waktu dan Inggris yang berkuasa. Thomas Stafford Raffles ini juga turut membuat beberapa kebijakan. Yang pertama, di bidang politik, membentuk Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Di bidang ekonomi, mengenalkan mata uang, menghapus pajak bumi, dan sistem penyerahan wajib pajak. Di bidang budaya dan pengetahuan, yaitu penemuan tanaman Rafflesia arnoldi, kemudian pemugaran Candi Borobudur, mendirikan kebun raya Bogor, menulis buku History of Java tentang sejarah Pulau Jawa di masanya, serta mendukung Batavia's Genootschap, yaitu perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan.
Di bidang sosial, menghapus kerja rodi yang dibuat di masa Daendels, termasuk menghapus perbudakan. Kekuasaan Stamford Raffles di Indonesia berakhir secara resmi pada tahun 1816 dan berakhir kekuasaan Raffles juga ditandai dengan berakhirnya Inggris di Indonesia. Selanjutnya, Gubernur Jenderal VOC ini Van der Kavelen dari 1616 sampai 1826. Van der Kavelen merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang memerintah setelah kekuasaan Inggris. Kebijakan yang dibuat juga bisa dikatakan cukup berpengaruh, seperti mengurangi monopoli rempah-rempah di Pulau Maluku serta menghentikan sewa tanah yang ada di Kerajaan Mataram, Yogyakarta. Van der Kavelen juga membuat Departemen Pertanian, Seni, juga Ilmu Pengetahuan di Pulau Jawa, dan bisa dikatakan kebijakan yang dibuat tersebut pro pada rakyat, tidak seperti akibat penjajahan Belanda yang dilakukan pemimpin VOC lainnya. Namun, ia dianggap lemah oleh Belanda sehingga Van der Kavelen dipanggil pulang ke Belanda lalu digantikan dengan Marcus de Kock yang dikenal dengan Jenderal de Kock. Pada masa pemerintahan Kavelen juga terjadi perang di Ponorogo atau Perang Jawa pada tahun 1825 dan berakhir 1830. Jenderal selanjutnya adalah Van den Bosch. Jadi pada masa pemerintahannya, rakyat pribumi ini dipaksa menanam lada, kopi, teh, dan tebu. Nah, mereka juga diwajibkan untuk bekerja terhadap Belanda yang dikenal dengan praktek culture stelsel. Peraturan yang ditetapkan ternyata tidak sesuai dengan prakteknya, yaitu yang tadinya hanya yang memiliki tanah diwajibkan Belanda bekerja selama 66 hari atau setengah tahun, akan tetapi kenyataan walaupun dia tidak memiliki tanah tetap dipekerjakan. Penyimpangan tersebut menuai kritik dari kaum liberal dan intelektual. Dalam sistem tanam paksa, Van den Bosch juga berusaha memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro dan juga kaum Patri di Sumatera Barat. Cara-cara VOC mengeksploitasi kekayaan alam. Jadi mereka merebut produksi pertanian, mendukung tempat-tempat strategis, melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan, dan masih banyak yang lainnya. VOC semakin merajalela karena terletak pada persimpangan atau menjadi penghubung jalur perdagangan internasional. VOC juga melakukan politik divide et impera atau politik adu domba untuk mengendalikan pelaksanaan monopoli di kawasannya. Terus mereka juga melaksanakan pelayaran hongi, pelayaran yang diadakan oleh VOC dengan menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Itulah bangsa Belanda mudah untuk menguasai bangsa Indonesia karena mereka menggunakan politik divide et impera, ya. Itu adalah politik adu domba. Jadi sama bangsa Indonesia itu saling membunuh. Runtuhnya VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Tahun 1673, VOC ini tidak mampu membayar kerugian atau dividen kas, sehingga merosot tajam karena serangkaian perang yang dilakukan VOC sehingga beban hutang menumpuk. Maka pada tanggal 31 Desember 1799, saya ulangi, pada tanggal
31 Desember 1799 VOC dinyatakan dibubarkan. Matur nuwun, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.